Shalom, selamat malam. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakannya karena kasih setianya besar kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mempersiapkan diri untuk menghadap Engkau. Kami telah memuji memuliakan Engkau melalui hidup kami. Kuduskanlah ya Tuhan ibadah kami ini, agar segala firman yang kami dengar yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Rika Sakti, Tuhan kuasainya dengan Roh Kudus, agar berita keselamatan itu boleh disampaikan dengan baik dan boleh membawa sukacita bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan penasihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bermasmur dari Mazmur pasal 40 ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, selidikilah hati dan pikiran kami, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap firman Tuhan yang sebentar kami baca dan renungkan bersama melalui Alkitab yang merupakan firman Allah, senantiasa boleh kami mengerti dan pahami, tetapi juga boleh kami wujudkan dalam hidup yang penuh dengan tanggung jawab serta ketaatan kami kepada Engkau, ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk dilayani oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Bu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk
kembali berdiri, kita akan membaca kitab Imamat pasal yang ke-9 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah di sekelilingnya. Juga diserahkan mereka kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanya korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanya korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan rujukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Selamat malam. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita punya tanggung jawab masing-masing sesuai dengan identitas yang melekat pada diri kita. Misalnya, seorang ibu rumah tangga, dia pasti punya tanggung jawab untuk membesarkan, mendidik, mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang baik, bukan? Ataukah ada di sini orang tua yang sebaliknya? Tentu tidak. Tentu setiap orang tua, ibu rumah tangga atau bapak, kepala keluarga punya tanggung jawab membesarkan anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Begitu juga dengan guru misalnya. Guru juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya betul, mendidik, mencetak siswa, menghasilkan siswa yang bukan cuma bisa tapi menguasai ilmu, pendidikan, pengajaran yang diberikan.
Nah, kalau kita tidak melakukan tanggung jawab dengan semestinya, pasti nama baik atau seseorang yang punya tanggung jawab itu tentu akan mengalami kegagalan dan nama baiknya pasti tercoreng, gitu ya. Oh, itu orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya, gitu ya. Oh, itu guru yang tidak bisa mendidik siswanya, gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, demikian juga sebagai identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita punya tanggung jawab kita untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan, menjalankan segala perintahnya, firman-Nya sesuai dengan kehendak Tuhan pastinya. Ya, kehendak Tuhan apa? Tridharma panggilan gereja, bersaksi, melayani, dan bersyukur. Itu bagian dari tanggung jawab dan bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita pada malam hari ini kitab Imamat 9, kita melihat para pelayan, yaitu imam-imam Tuhan dan segenap umat dipanggil untuk sebuah tanggung jawab dan ketaatan kepada Allah. Agar apa? Kalau kita mulai membacanya dari ayat-ayat yang pertama di pasal 9 ini, ayat 1 sampai 6, terlihat mereka dipanggil untuk sebuah tanggung jawab dan ketaatan kepada Allah agar kemuliaannya menjadi nyata bagi mereka. Pada hari ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya telah berlangsung selama 7 hari. Itu kalau kita lihat pasal sebelumnya ya. Dan hari ke-8 itu adalah hari pertama bagi Harun untuk melakukan tugasnya di kemah pertemuan atau tabernakel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang kedua hingga ayat yang keempat, boleh diintip sedikit. Musa menyampaikan kepada Harun, imam yang telah diangkat Tuhan, tentang apa yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukannya bersama dengan umat Allah. Dan di ayat yang kelima, seluruh umat kemudian dikumpulkan untuk berdiri di hadapan Tuhan Allah Israel. Lalu kalau kita lihat ayat yang ke-6, Musa menyampaikan kepada mereka tentang pentingnya ketaatan untuk melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Dikatakan di sana, inilah perintah Tuhan yang harus kamu perbuat agar kemuliaan Allah tampak kepadamu. Itu kata Musa. Lalu kemudian kalau kita melihat lagi ayat 7 hingga 21, tadi makanya saya bilang kita membaca ayat yang sebelumnya biar tahu kok tiba-tiba ayat 12 hingga ayat 24 bicara ini, gitu ya. Nah, kalau jemaat membaca mulai dari ayat 7 hingga ayat yang ke-21, kita melihat di sana para imam, yaitu pelayan Tuhan ini dan umatnya menjalani tugas tanggung jawab mereka sekaligus bentuk ketaatan mereka kepada Allah dalam setiap detil tahap-tahap prosesnya melalui persembahan korban kepadanya. Nah, sesuai dengan firman Tuhan, Harun mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri, bagi anak-anaknya, dan juga bagi umat Allah. Korban-korban yang dipersembahkan Harun bagi dirinya dan anak-anaknya adalah korban penghapusan dosa dan korban bakaran. Nah, itu bisa kita lihat ya dari ayat 2, ayat 8, dan ayat 12 yang tadi kita baca. Korban-korban yang dipersembahkan bagi umat Israel tadi apa katanya? Ya, adalah korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan, dan juga korban sajian. Apa yang diperintahkan Allah untuk dilakukan umat Israel itu bisa pula dilihat dari perspektif atau cara pandang dalam perjanjian baru, yaitu korban penghapus dosa yang telah dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib, penyerahan diri dan penghabisan hidup untuk melayani Allah, mensyukuri dan memberitakan karya keselamatan darinya.
hadiah-hadiah, kalau bentuk apresiasi dari Tuhan, wah langsung deh telinganya dipasang lebar-lebar ya. Mudah-mudahan juga bentuk-bentuk ketaatan dan kewajiban kita, tanggung jawab kita juga disimak, dibuka juga ya, diminati juga, dinanti-nantikan juga ya. Nah, ayat 22 sekali lagi hingga ayat 24, saudara dan saya membaca bahwa para pelayan Tuhan, imam-imam ini dan umatnya mengalami hasil dari ketaatan kepada Allah, yaitu apa? Betul, yaitu menerima berkat, diperkenankan oleh Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, setelah mempersembahkan korban-korban, kata ayat 2, Harun mengangkat kedua tangannya di atas bangsa itu dan memberkati mereka. Lalu ayat 23a kita temukan di sana. Setelah itu Musa dan Harun masuk ke dalam kemah pertemuan dan kemudian mereka keluar lagi untuk memberkati umat. Ayat 23 ya, 2 kali sudah diberkati Tuhan 2 kali. Nah, lalu pada ayat 24 kita melihat apa? Ayat 23b, ayat 23b kita lihat apa? Pada saat itu tampaklah kemuliaan Tuhan bagi segenap bangsa itu. Luar biasa ya, Allah yang Maha Kudus mau menunjukkan dirinya. Waduh, luar biasa nih berkatnya. Lalu kemudian ayat 24 apa? Keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Nah, ini apa? Ini adalah tanda bahwa Allah berkenan kepada mereka dan menerima persembahan mereka. Nah, tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, reaksinya bagaimana? Senang, sukacita. Bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, ketaatan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan sebagai anak-anak Tuhan kepada Allah membuat mereka menerima berkat dan diperkenankan oleh Tuhan Allah Israel untuk menyaksikan kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi renungan buat kita semua? Apa yang menjadi berkat firman Tuhan malam hari ini? Saudara, kita dipanggil untuk taat kepada Allah dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Baik kita sebagai pelayan Tuhan di gereja, pelayan Tuhan dalam keluarga, pelayan Tuhan dalam masyarakat, pelayan Tuhan dalam pekerjaan, kita semua ini adalah beraktivitas, bekerja untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tanggung jawab kita seperti itu. Jadi saudara, kalau saudara orang Kristen, saudara menjadi siswa, pelajar, saudara bukan siswa atau pelajar yang biasa-biasa aja, tetapi siswa dan pelajar yang Kristen. Begitu juga dengan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga bukan ibu rumah tangga biasa aja, tapi ibu rumah tangga yang Kristen. Bapak juga gitu. Nah, setiap kita punya tugas tanggung jawabnya masing-masing sebagai bentuk ketaatan kita untuk mengasihi Dia. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau diingatkan kembali untuk peran kita masing-masing. Apapun peran dan kehidupan yang saudara dan saya jalani saat ini, ya, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan keseharian, ya, kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang pastinya harus menjalankan tugas tanggung jawab itu dengan baik sebagai bentuk ketaatan kita, kasih sayang kita kepada Dia. Nah, kalau kita melaksanakan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, maka berkat itu juga disediakan bagi kita. Berkatnya apa? Tadi yang tadi sudah saya katakan. Berkatnya adalah
membuat kita dapat mengalami setiap anugerahnya. Kita mengalami berkatnya setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi. Berkatnya apa? Perlindungan, keselamatan, kesehatan, napas kehidupan, keluarga yang damai sejahtera. Ya, kalau ada konflik bisa diselesaikan dengan baik, dapat pembelajaran yang mendewasakan. Ya, bukan berarti kalau kita melayani Tuhan, dekat dengan Tuhan, bebas dari masalah. Oh no, justru masalah akan datang ke dalam kehidupan kita lebih banyak lagi. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan, kita sungguh jalan pada jalan Tuhan, gak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Walaupun bumi bergoncang, tapi kasih Allah tetap nyata dalam kehidupan kita. Itu janji Tuhan, itu berkat Tuhan untuk saudara dan saya yang setia kepadanya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami kembali boleh belajar firman Tuhan. Mata hati dan mata jasmani kami dibukakan untuk melihat setiap tugas dan peran kami di dunia ini. Dunia yang penuh dengan jalan cerita yang baik dan buruk, yang pahit, yang manis, yang kadang damai tapi juga kadang mencekam. Hari ini kami boleh melihat apapun keadaan dunia yang sedang kami hadapi, kami punya peran dan tugas tanggung jawab kami sebagai milik Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dipilih, dikuduskan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kami punya tanggung jawab menjadi manusia Kristiani. Setiap kami punya tanggung jawabnya masing-masing, punya perannya masing-masing, besar maupun kecil. Biarlah itu Tuhan boleh kami jalani sebagai bentuk rasa sayang dan kesetiaan kami serta ketaatan kami kepadamu. Ketika kami menjadi ibu rumah tangga, kami boleh menjalaninya sebagai ibu rumah tangga Kristen. Ketika kami sebagai anak, sebagai siswa, sebagai pelajar, kami menyadari bahwa diri kami adalah siswa dan pelajar serta anak Kristen. Ketika kami menjalani hidup kami sebagai suami, sebagai bapak, kami tahu bahwa kami adalah bukan bapak dan suami biasa yang sama dengan dunia ini. Kami adalah bapak dan suami Kristen yang senantiasa berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan. Begitu juga dalam peran kami dalam pelayanan, pekerjaan, kami punya tanggung jawab di sana untuk menjalani hidup sebagai orang percaya, sehingga bentuk peran dan tanggung jawab kami sungguh boleh kami lakukan dengan segenap hati, dengan sebaik mungkin, seperti untuk manusia, bukan semata-mata, seperti untuk Allah, bukan semata-mata untuk manusia. Bapak, tolong kami, kuasai kami dengan Roh Kudus, supaya kami tetap boleh setia melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing dalam gereja, pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keseharian kami. Bapak, kami berdoa juga untuk semua para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani pada ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga malam hari ini. Tuhan berkati Bapak Ketua Wedi, Tuhan berkati juga organis
pemandu lagu, bahkan petugas dari Infokom, Komisi Infokom, Tuhan memberkati peran kami masing-masing bersama dengan Amar dan seluruh perangkat pelayan Tuhan di Jemaat GPIB Bataraya. Biarlah kami boleh bersama-sama melayani Tuhan sebaik mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab. Seluruh hidup talenta kami boleh kami berikan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati setiap rumah tangga masing-masing jemaat, berkati pekerjaan, berkati kesehatan kami, berikan kami umur panjang. Hidup yang kami jalani biarlah umur panjang itu adalah hidup yang berkualitas, bukan sekedar dipanjangkan usianya, tetapi juga hidup yang memberi arti dan menjadi arti. Terima kasih Tuhan, bagi yang sakit Tuhan kiranya senantiasa melawat dan memberikan kesembuhan. Bagi yang bersedih Tuhan hibur dan kuatkan. Bagi yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk mendapatkan anak dan rumah tangga, untuk mendapatkan pekerjaan, apapun bentuk dari pengharapan kami yang kami ucapkan dalam doa-doa pribadi kami, biarlah Tuhan sendirikan telinga dan Tuhan boleh jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan juga pandemi COVID-19, biarlah Tuhan juga berkati masa pandemi ini sebagai bentuk refleksi diri untuk kami merenung kembali tentang kehidupan ini, supaya hidup yang kami jalani adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan, bukan sekedar hidup. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami yang mau kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepada-Nya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berdoa. Allah yang Maha Murah, yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Saat ini kami telah memberikan sebagian dari berkat untuk kami persembahkan sebagai persembahan yang kami berikan. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar boleh dipakai oleh para hamba untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri.
Pergilah, kembalilah dalam kehidupanmu sebagai milik Tuhan dan sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hati pikiran bahkan hidup kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.